Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya. Kembali lagi bersama Amarket di acara Dunia Kripto, di mana kajian-kajian tentang kripto, kajian tentang Bitcoin akan kami coba berikan buat rekan trader. Pergerakan Bitcoin selama 1 minggu, bagaimana saja terjadi, dan bagaimana prediksi-prediksi untuk Bitcoin 1 minggu ke depan. Ini akan kita bahas bersama-sama rekan trader semuanya. Dan rekan trader, seperti biasa, untuk edisi kali ini kita akan berbicara tentang konsolidasi Bitcoin menuju 100.000. Nah, ini dia. Bayangkan, konsolidasi Bitcoin menuju 100.000. Kenapa saya bilang konsolidasi menuju 100.000? Karena rekan trader, kita lihat bahwa Bitcoin dalam pergerakannya selama 1 minggu ini, dia sangat stagnan dan dia bergerak dari 92 hingga 95.000. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat langsung aja rekan trader. Nah, secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan Bitcoin hampir selama 1 minggu ini dia sangat stagnan. Dia bergerak rekan trader di antara 92 ya, antara 91 lah, 91680 sampai 95. Nah, ini sangat luar biasa rekan trader, dan kalau kita lihat secara garis besar, pergerakan yang terjadi selama 1 minggu ini menandakan bahwa Bitcoin ini masih benar-benar wait and see dan melihat apa saja yang akan terjadi ke depan. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu rekan trader? Karena secara garis besar rekan trader, kalau rekan trader lihat pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ini tidak bisa kita hindari bahwa Bitcoin masih terus melanjutkan rentetan konsolidasi. Masih terus melakukan rentetan konsolidasi. Dan secara garis besar, adanya penembusan yang terjadi mengindikasikan bahwa potensi kenaikan ini bisa saja menuju ke 100.000 rekan trader. Ya. Kenapa? Karena permintaan dari institusional dan korporat mendukung untuk Bitcoin menuju ke hal tersebut. Secara garis besar rekan trader, kita bisa lihat bahwa permintaan dari institusional ini dia akan terus ya melanjutkan tren kenaikan yang terjadi pada Bitcoin. Oleh karena itu rekan trader, kalau rekan trader melihat data yang ingin saya sajikan buat rekan trader sekarang, di sini sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana data ini disajikan dan bagaimana permintaan dari institusional ini terus terjadi rekan trader. Berdasarkan data dari ETF Bitcoin Spot Amerika, kita bisa melihat bahwa arus masuk rekan trader sampai tanggal 28 April kemarin berada di sekitaran 591 miliar US dollar. Dan di tanggal rekan trader di tanggal 29 kemarin dia itu berada di sekitaran 172. Nah, ini artinya tren masuk semenjak tanggal 17 rekan trader, dia menunjukkan kenaikan yang sangat luar biasa. Daily total netnya dari 107 tanggal 17, 381, 936 tanggal 22, 916 tanggal 23, dan sampai kemarin datanya sebesar 172. Nah, ini dia. Arus kenaikan dari institusional, permintaan institusional ini yang memberikan gambaran bahwa Bitcoin punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya. Pada prinsipnya rekan trader, kalau secara garis besar saya bisa bilang buat rekan trader bahwa pada prinsipnya Bitcoin ini dengan adanya permintaan dari institusional ini memberikan suatu komitmen bahwa Bitcoin punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Walaupun selama 1 minggu ini dia berada di sekitaran 92 sampai 95 ribu,
Tapi dengan meningkatnya permintaan yang ada, ini benar-benar memberikan peluang untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, akan tetapi rekan trader, data ini juga kalau rekan trader ditunjang juga dengan data di mana pasar akan menunggu data dari mikrostrategi yang dikeluarkan. Kenapa data yang pasar menunggu data mikrostrategi? Kita tahu bahwa mikrostrategi ini adalah perusahaan yang mempunyai jumlah Bitcoin yang paling terbesar kan trader ya. Oleh karena itu, data perusahaan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ini, oleh mikrostrategi ini, akan memberikan suatu patokan tentang bagaimana pergerakan Bitcoin ke depan. Dengan adanya permintaan dari institusional ini setidaknya memberikan harapan baru bahwa Bitcoin bisa naik lagi ke depan. Walaupun demikian rekan trader, kita juga jangan lupa bahwa dalam minggu ini akan ada banyak kebijakan yang dikeluarkan juga oleh The Fed. Berita-berita ekonomi yang akan menunjang juga. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa selama 1 minggu ini memang dolar Amerika agak sedikit mengalami penguatan. Oleh karena itu dia bisa menjadi penghalang yang utama untuk bagaimana Bitcoin naik ke atas lagi yang lebih tinggi. Akan tetapi kita akan tunggu juga rekan trader bahwa dengan adanya keputusan yang akan dikeluarkan oleh The Fed dan kemungkinan The Fed akan lebih banyak ke dovish, ini akan memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Sehingga dengan hal ini kita akan bisa lihat bahwa memperkuat peluang Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, kita udah bisa lihat tanda-tandanya bahwa Bitcoin akan menuju ke posisi yang lebih tinggi. Tanda-tanda dari permintaan institusional memberikan gambaran bahwa Bitcoin punya peluang yang besar untuk naik yang lebih tinggi. Ditambah lagi dengan kenyataan pasar yang menyatakan bahwa The Fed kemungkinan besar akan memangkas tingkat suku bunga sehingga membuat dolar Amerika semakin tertekan. Ini yang menjadi bukti bahwa sangat besar Bitcoin akan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan selanjutnya, bagaimanakah Bitcoin untuk pergerakan minggu depan? Nah, di dalam analisa kami, pergerakan yang terjadi untuk Bitcoin sampai minggu depan, kami masih tetap meyakini bahwa Bitcoin masih punya peluang besar bisa menyentuh level yang lebih tinggi lagi. Analisa kami menyatakan bahwa Bitcoin akan mencoba sampai ke level 100.000. Tapi untuk bisa sampai ke 100.000, apa yang harus dilakukan? Dia harus bisa menembus level 98.513 dulu rekan trader. Kalau dia bisa menyentuh level tersebut, artinya peluang untuk Bitcoin naik ke posisi lebih tinggi terbuka sangat lebar. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dia ini bisa sampai ke level, bagaimana kalau dia mengalami pelemahan? Nah, segala sesuatu bisa terjadi dan analisa kami adalah apabila dia mengalami pelemahan, dia akan turun hingga menuju ke 87.835. Tapi untuk bisa sampai ke level tersebut, dia harus bisa menyentuh, ini saya pindahin dulu, dia harus bisa menyentuh level paling terendah itu di seputaran sini rekan trader. Nah, 90.336. Dulu. Nah, ini dia rekan trader. Kalau dia bisa menyentuh level ini, nah, artinya Bitcoin punya peluang besar untuk turun sampai level yang lebih rendah lagi di posisi 87.000. Oleh karena itu, rekan trader, dalam minggu ini, dalam pertemuan minggu ini, saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih tetap bergerak antara 92 sampai 95. Tapi untuk minggu depan, analisa saya bahwa Bitcoin akan mencoba bergerak ke posisi yang lebih tinggi lagi
dan peluang untuk mencapai 100.000 sangat terbuka dengan lebar akibat permintaan dari institusional yang membuat Bitcoin punya peluang besar hingga menuju ke 100.000, plus kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh The Fed, di mana kebijakan yang dikeluarkan diperkirakan akan memberikan ruang yang sangat sempit, bisa menekan dolar Amerika, sehingga ini menjadi angin segar untuk Bitcoin menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, jalan ke 100.000 terbuka dengan lebar. Kita akan lihat apabila memang sesuai dengan prediksi, sesuai dengan apa yang kita bicarakan, berdasarkan data-data yang ada, artinya peluang Bitcoin untuk sampai ke 100.000 terbuka dengan lebar hingga ke minggu depan. Demikianlah analisa kripto kita pada minggu ini. Semoga analisa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa mingguan dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.